Pembelajaran ekosistem, capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ada yang belum masuk kelas? Ada. Siapa? Vio. Irda. Oke, sebelum ibu masuk ke materi, ibu minta satu orang untuk memimpin doa bersama teman-temannya. Ketua kelas siapa di sini? Oke, teman-teman silakan nggak? Yang baik, Bu. Berdoa selesai. Ibu ingin bertanya dulu, ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin kita sudah mempelajari apa? Virus, keanekaragaman hayati. Nah, kira-kira di keanekaragaman hayati itu ada apa aja? Ada ekosistem. Ada tingkatan ya di keanekaragaman, ada tingkat gen, tingkat jenis, dan juga ada tingkat ekosistem. Ada yang bisa nyebutin komponen apa saja yang ada di depan? Ada biotik sama abiotik. Oke, kalau komponen abiotik itu ada apa aja? Ada air, ada batu, ada apa lagi? Suhu. Oke, kalau biotik ada apa aja? Ada cangkul, ada ikan, kura-kura, ada musang ya, ada kata. Oke. Nah, untuk pengertian ekosistem itu adalah ekosistem merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup itu sebagai faktor biotik dengan lingkungan tempatnya itu adalah faktor abiotik. Nah, jadi benar ya kalau tadi teman-teman bilang pada gambar tersebut ada komponen biotik dan juga abiotik. Kalau misalkan biotik itu adalah komponen ekosistem yang hidup, sedangkan abiotik itu adalah komponen ekosistem yang tak hidup. Nah, untuk komponen biotik itu terdiri dari 4. Ada produsen, konsumen, detritivor, dan juga dekomposer. Yang pertama ada produsen, yang dimana produsen merupakan organisme autotrof dan sebagian besar merupakan tumbuhan hijau. Produsen mesintesis makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi, pada dasarnya organisme yang bisa mencari makanan sendiri itu disebut autotrof. Dan juga sedangkan konsumen itu merupakan organisme yang tidak dapat mesintesis makanan sendiri. Itu disebut juga heterotrof. Nah, konsumen ini meliputi semua hewan dan juga manusia. Ketiga ada detritivor, yang dimana organisme memakan detritus. Detritus itu apa? Sisa organisme maupun bangkai organisme yang telah hancur atau lapuk. Sedangkan dekomposer organisme pengurai setelah dihancurkan detritivor. Selanjutnya sampah organik akan diuraikan secara kimia menjadi anorganik. Jadi bedanya kalau detritivor itu pengurai secara fisik, kalau misalkan dekomposer itu pengurai secara kimiawi. Oke, ekosistem itu dibagi dua, ada ekosistem alami dan juga buatan. Ekosistem alami itu apa sih? Ekosistem alami itu adalah ekosistem tidak adanya campur tangan manusia. Contohnya ada apa aja di situ? Ada laut, ada danau, ada hutan. Oke, selanjutnya ada ekosistem buatan. Kalau ekosistem buatan adalah ekosistem adanya campur tangan manusia. Oke, contohnya ada apa aja di depan? Ada sawah, ada apa lagi? Ada kolam, ada apa lagi? Ada perkebunan. Oke. Pada pola interaksi dalam ekosistem itu ada 3, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan juga ada piramida ekologi. Nah, di sini ada yang pertama, rantai makanan adalah peristiwa makan memakan yang menyebabkan terjadinya perpindahan energi tingkat tropik 1 ke tingkat tropik berikutnya. Kira-kira ada yang berani untuk menjelaskan bagaimana proses rantai makanan tersebut? Oke, silakan Ayesa. Ibu gimana jelasinnya? Di situ aja nggak apa-apa. Jadi rantai makanan yang pertama itu dia sebagai produsen itu ada apa tuh rumput-rumput gitu atau mungkin padi, kemudian dimakan sama belalang sebagai konsumen pertama, kemudian belalang dimakan sama kodok sebagai konsumen
2. Habis itu kodoknya bisa dimakan sama ular sebagai konsumen 3. Terus habis itu ular dimakan sama elang sebagai konsumen 4. Sama yang terakhir kalau elangnya mati itu bisa diurai oleh dekomposer. Habis itu dan begitu seterusnya. Oke, betul ya. Jadi kalau di jaring makanan itu terdapat beberapa rantai makanan. Kira-kira di gambar tersebut ada berapa rantai makanan? Ada 5, Bu. Ada 5, ada 3, ada lagi? Kalau misalkan ada 5, coba Erna sebutin contoh rantai makanan. Yang pertama situ ada bunga sepatu, itu dimakan ular. Terus kemudian ulatnya bakal dimakan sama burung pipit. Terus burung pipitnya akan dimakan sama si elang. Oke, mungkin Ibu akan menjelaskan kalau di sini itu ada 5 rantai makanan. Yang pertama tadi betul yang dikatakan Erna bahwasanya ada bunga sepatu itu dimakan ulat, ulat dimakan oleh burung pipit akan dimakan oleh elang. Yang kedua ada sawi yang dimakan oleh ulat, ulat akan dimakan burung pipit akan dimakan elang. Yang ketiga itu ada sawi dimakan belalang dimakan burung pipit akan dimakan oleh elang. Yang keempat ada sawi dimakan belalang. Yang dimakan belalang, yang makan belalang ada katak dimakan oleh elang. Oke, yang terakhir ada sawi dimakan oleh tikus dimakan oleh elang. Oke, kalau dilihat di sini siapa yang jadi produsen? Sawi Oke, betul. Kalau misalkan tadi produsennya itu ada bunga sepatu dan juga sawi, siapa yang jadi konsumen tingkat 1? Oke, ada ulat, ada belalang dan juga tikus. Nah, kalau yang nempatin konsumen tingkat 2 itu ada apa? burung pipit, Katak, betul. Kalau yang nempatin konsumen tingkat 3 itu siapa? Elang. Elang juga bisa menempati sebagai konsumen tingkat 2. Kenapa begitu? Oke, karena di jaring-jaring makanan atau di ekosistem itu terdapat bisa lebih dari satu peranan. Jadi contohnya pada elang itu di elang ada sebagai konsumen tingkat 2 dan juga konsumen tingkat 3. Oke, Ibu ada pertanyaan, gimana kalau misalkan belalang ini merajalela? Siapa sih yang paling berpengaruh di sini? Katak, burung pipit. Terus ada lagi, siapa lagi? Siapa yang berpengaruh Pak dia? Sawi ini bakalan berkembang. Oke, betul. Jadi kalau misalkan belalang itu merajalela, sawi itu bisa menurun ataupun habis karena belalang itu merajalela. Katak dan juga burung pipit itu akan meningkat karena belalang yang dimakannya itu merajalela. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kita lihat apa yang dimakannya dan siapa yang memakannya. Piramida ekologi itu ada 3 jenis. Ada piramida jumlah, piramida energi, dan juga piramida biomasa. Oke, ini udah duduk per kelompok? Udah. Oke, Ibu minta ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, masing-masing kelompok silakan untuk menyekem barcode yang ada di depan. Semuanya, Bu. 1 orang aja perwakilan. Oh ya, dinamainnya sesuai kelompoknya ya. Kelompok 3, kelompok 1. Udah, Bu. Oke, kelompok 1 kece udah masuk. Oke, udah masuk semua ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita mulai? Siap? Siap. Oke. Kalau ada yang belum dimengerti, silakan ditanya ya. Ada diskusi ya, Bu ya? Kita lihat. Oke, Ibu sebelum menutup, Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan. Jadi berdasarkan materi hari ini kita dapat menyimpulkan terkait materi
dari ekosistem bahwa di ekosistem itu terdapat komponen biotik yang di dalamnya itu ada produsen, konsumen, dekomposer, dan juga detritivor. Selain komponen biotik juga ada komponen abiotik. Lalu ada piramida ekologi. Piramida ekologi itu jenisnya ada piramida ekologi jumlah, energi, dan biomasa. Lalu untuk piramida ekologi sendiri terdiri dari trofik 1, trofik 2, trofik 3, dan trofik 4. Oke, terima kasih Salsa. Oke, Ibu menyampaikan sedikit ya manfaat dari kita belajar ekosistem, yaitu kita lebih bijak dalam menjaga, merawat, dan juga merawat lingkungan sekitar kita yang dimana berdampak pada kestabilan ekosistem yang kita tempati. Oke, untuk minggu depan Ibu minta setiap kelompok menyiapkan peralatan atau bahan dan alat untuk pembuatan aquascape. Oke? Oke.